Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Jai Langkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural yang umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Sebuah gayung terbuat dari tempurung kelapa dan didandani sebagai media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil oleh seseorang dalam suatu permainan. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Sore itu, ayah dan ibu serta adik Jenal telah berangkat ke kota untuk suatu urusan dengan keluarga mereka. Jenal yang sedang libur sekolah itu tak mau ikut orang tuanya dikarenakan telah janjian dengan dua orang temannya. Beberapa saat setelah orang tuanya pergi, dua orang teman Jenal, Aji dan Fendi, datang ke rumahnya. "Nal, gimana jadi nanti malam?" ujar Aji pada Jenal. "Jadilah," jawab Jenal. "Alat-alat kita siapkan sekarang yuk," ujar Fendi. Lalu mereka bertiga menyiapkan peralatan yang akan mereka pergunakan nanti malam. Malam harinya, dengan jalan memutar, mereka bertiga berangkat menuju suatu tempat, yaitu sebuah bangunan bekas penggilingan padi yang sejak beberapa bulan yang lalu sudah tak beroperasi lagi. Disebabkan oleh sebuah kejadian yang menimpa anak gadis dari pemilik usaha penggilingan padi tersebut. Konon, menurut berita dari warga sekitar, pada suatu hari, ketika para pekerja itu sedang sibuk bekerja, tiba-tiba anak gadis majikannya itu tak biasanya datang ke tempat itu dan bermain-main seperti ada sesuatu tak kasat mata yang mengajaknya bermain ke tempat tersebut. Sampai suatu ketika, ia naik ke sebuah mesin penggilingan yang sedang berjalan, dan baju panjangnya itu tersangkut pada gerigi mesin, lalu tubuhnya terseret masuk terhimpit mesin penggilingan padi tersebut, dan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Dan setelah kejadian itu, untuk sementara waktu usaha penggilingan padi tersebut dihentikan. Lalu malam-malam yang menakutkan meneror seluruh warga kampung tersebut dengan sosok gadis yang bergentayangan menampakkan dirinya selama 40 malam. Dan setelah malam ke-41, sosok itu pun sudah tak mengganggu warga lagi. Waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Bulan sabit di angkasa menatap tajam pada tiga bayangan yang mengendap-endap mendekati bangunan bekas penggilingan padi tersebut. Bulan seakan tak merestui atas apa yang akan mereka lakukan malam itu. Lalu bulan pun tersenyum sinis dan segera bersembunyi di balik awan hitam. Rupanya sang bulan tak mau mencampuri urusan mereka bertiga. Suasana malam itu sangat sunyi. Maklum di kampung, sejak selepas Isya, semua orang sudah mengurung diri dalam rumahnya masing-masing. Hanya jika ada keperluan mendesak saja
mereka keluar rumah. Segera Aji membuka pintu bangunan itu yang tak dikunci. Hanya sebuah lilitan kawat yang disangkutkan pada sebuah paku untuk sekedar menahan pintu agar tak terbuka. Lalu Jenal, Aji dan Fendi segera masuk ruangan yang sangat lebar itu. Aji segera menutup pintu kembali. Gelap gulita. Saking gelapnya ruangan itu, Aji tak dapat melihat tubuh teman-temannya. Jenal lalu menyalakan senter kecil yang dibawanya dari rumah. Cahayanya menyapu setiap sudut ruangan itu. Lalu mereka bertiga berjalan ke tengah ruangan tersebut. Cahaya lampu senter seketika berhenti pada sebuah mesin penggilingan yang sudah tak terawat. Nampak debu dan karat menempel di seluruh bagian mesin itu, serta sisa-sisa gabah yang berserakan bekas dimakan tikus-tikus yang banyak berkeliaran di tempat itu. Sepertinya tak ada raut wajah ketakutan dari mereka bertiga, padahal mereka baru pertama kalinya masuk ke tempat itu. Rupanya mereka terinspirasi dari cerita orang-orang untuk melakukan hal tersebut. Baru saja Aji hendak menghamparkan tikar, tiba-tiba terdengar detak jam dinding diiringi bunyi lonceng berkali-kali. Seketika mereka terkejut lalu menoleh bersamaan ke arah asal suara. Cahaya lampu senter Jenal tertumpu pada sebuah jam dinding besar yang terletak di atas pintu masuk tadi. Nampak bandul tembaga jam tersebut berdetak-detak dan bergoyang-goyang. Bulu kuduk mereka bertiga tiba-tiba meremang seketika. Padahal ketika mereka masuk tadi, suara jam dinding itu tak terdengar sama sekali. Hanya kegelapan dan kesunyian yang menyambut kedatangan mereka bertiga. Fendi dan Jenal saling berpegangan tangan dengan erat. "Takut, pulang aja yuk," ujar Fendi dengan suara gemetar. "Ah, dasar penakut kamu. Itu kan hanya suara jam dinding," ujar Aji memberikan rasa semangat pada Fendi dan Jenal. Segera Aji menurunkan tas besar di punggungnya, lalu menggelar selembar tikar untuk duduk mereka bertiga. Sesaji berupa kembang 7 warna serta jajanan pasar ditata rapi pada sebuah nampan kecil, dan sebuah boneka jai langkung yang didandani segera disodorkan Aji pada Fendi. Dengan tangan gemetar, Fendi menerima boneka jai langkung tersebut. Setelah itu, 3 buah lilin pun dinyalakan dan diletakkan persis di depan Fendi yang memegang boneka jai langkung itu. Seketika cahaya lilin menyebar dan mampu memberikan sedikit penerangan pada mereka bertiga. Sebenarnya permainan mistis ini tak perlu dilakukan oleh mereka bertiga, mengingat usia mereka yang belum matang dan belum mampu memahami tentang dunia mistis dengan baik. Namun begitulah kenyataannya. Remaja-remaja yang serba ingin tahu tentang berbagai hal mistis hanya bermodal memaksakan diri dengan keberanian tak seberapa, tanpa memikirkan akibatnya nanti. Mereka pun lalu duduk bersila. Beberapa batang dupa lidi disulut dan ditancapkan pada sebuah tempat yang telah disiapkan. Seketika ruangan itu menjadi harum dari asap dupa lidi yang kemudian menyebar ke seluruh ruangan itu, menambah suasana menjadi sangat mistis. Aji dan Jenal duduk menghadap ke arah Fendi yang duduk sambil memegang erat boneka jai langkung. Sesaat kemudian hening. Tak terdengar suara apapun, hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Lalu terdengar suara Aji lirih membaca mantra-mantra pemanggil makhluk halus yang entah dari mana
mantra itu ia dapatkan. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba nyala lilin itu meliuk-liuk seperti ada seseorang yang meniupnya. Dan kau telah memanggilku. Katakan apa maksudmu? terdengar sayup-sayup suara perempuan dari arah mesin penggilingan padi tersebut. Sontak saja mereka bertiga merasa ketakutan. Tubuh mereka gemetaran seketika. Sambil menahan rasa takut dan tubuh gemetar, Fendi memegang erat boneka Jailangkung itu. Lalu sebuah bayangan putih melesat dari arah mesin penggilingan padi masuk ke dalam boneka Jailangkung. Seketika boneka Jailangkung bergetar dan bergoyang-goyang. Fendi memegang lebih erat lagi agar tak terlepas dari tangannya. Dan keringat dingin pun mulai bercucuran dari tubuh Fendi. Rasa takut mereka semakin bertambah, manakala dari sudut ruangan terdengar suara. Lalu sebuah bayangan hitam masuk ke dalam boneka Jailangkung itu. Seketika gerakan boneka Jailangkung itu semakin kuat. Segera Aji dan Jenal memegang boneka Jailangkung bersama-sama. Namun tetap saja gerakan boneka Jailangkung itu semakin tak terkendali. Dan plak, boneka Jailangkung itu terlepas dari pegangan mereka dan terpental jatuh ke lantai. Dan dua sosok bayangan perlahan-lahan keluar dari dalam boneka itu. Lalu terdengar suara menakutkan dari sosok perempuan itu, diiringi dengan suara geraman dari sosok hitam di sampingnya. Serentak mereka bertiga bangkit dan berlari saling mendahului ke arah pintu. Lalu mereka bertiga berebut menarik daun pintu itu. Namun pintu itu tak bergeming, seakan terkunci dari luar. Lalu beramai-ramai mereka menggedor-gedor pintu dengan keras sambil berteriak-teriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Dari cahaya lilin yang masih menyala, mereka bertiga dapat melihat dua sosok itu melayang mendekati mereka. Gedoran di pintu semakin keras, diiringi teriakan dan tangisan remaja-remaja itu. Dua orang petugas ronda malam yang mendengar teriakan minta tolong segera berlari ke asal suara. Dan berat, dengan sekuat tenaga petugas ronda itu secara bersama-sama menendang pintu bangunan tersebut. Seketika pintu itu terbuka lebar dan tiga orang remaja itu terpental ke belakang. Segera petugas ronda itu meraih tangan tiga remaja itu dan menariknya keluar menjauhi bangunan tersebut. Dan dua sosok makhluk itu menghilang. Jika saja dua peronda itu tak menyelamatkan mereka, entahlah apa jadinya. Mungkin hal yang lebih buruk menimpa mereka bertiga saat itu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sanghyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.